2022 bulan September. Saya rencana ambil Master Business Administration. Alhamdulillah sudah diterima dan dengan tanpa syarat, Pak. Jadi saya insya Allah kuliah di tahun ini. Saya juga baru baca nih, Pak, program yang tadi dikirimkan. It's a good sense buat teman-teman juga untuk mencoba karena memang international exposure during undergraduate program is very essential ya Pak, karena to leverage your CV or resume or organization experience, it's very important for you to join this program. In other hand, saya juga lihat beberapa requirements yang cukup challenging buat teman-teman, mungkin apalagi teman-teman di sini ada yang belum pernah coba IELTS or TOEFL or Duolingo test, itu juga sedikit challenge karena memang menurut saya TOEFL IELTS itu sesuatu yang tidak bisa dipelajari secara instan. Jadi teman-teman memang harus effort untuk belajar karena tes bahasa Inggrisnya bukan kayak TOEFL ITP yang biasa di kampus yang kayak multiple choice, terus listening test, tapi TOEFL and IELTS ini kita biasanya terbagi menjadi 4 section atau 4 bagian. Ada listening, reading, terus ada speaking, dan yang paling challenging menurut saya yang biasanya almost everyone fails on that point itu adalah writing, karena writingnya biasanya academic writing gitu, sehingga memang teman-teman perlu waktu untuk belajar. Why I stated IELTS and TOEFL at the very beginning, kenapa saya sebutkan TOEFL dan IELTS di depan, karena memang dua tes ini yang sangat menguras tenaga, pikiran, dan juga terutama biaya gitu, karena it costs around 205 US dollar atau sekitar 3 juta rupiah atau around 3.100.000 per sekali tes, but it doesn't guarantee you will pass the test on the first gitu. Jadi ada beberapa orang yang harus mengulang 2 kali, ada beberapa orang yang harus mengulang 3 kali, bahkan ada juga tapi yang sekali tes dia bisa gitu lolos. Jadi sudah tesnya mahal dan juga persiapannya juga harus banyak gitu. Sehingga ketika kalian mau ambil tes IELTS maupun TOEFL yang IBT, itu diusahakan kalian benar-benar punya preparation yang matang seperti itu. Nah, yang kedua tadi saya baca ada Duolingo test. I have tried Duolingo test and it's very simple test, mirip TOEFL ITP yang ada di kampus, tapi lebih susah levelnya sedikit. Cuman harga yang apa ya, maksudnya cost buat tes Duolingo itu nggak terlalu mahal seperti IELTS dan juga TOEFL IBT. Itu kalau dirupiahkan sekitar 800 atau 750.000. Sehingga I prefer kalau memang misalkan Duolingo test itu diperbolehkan, ya why not you guys can take Duolingo test instead of TOEFL or IELTS. Tapi kalau memang sudah yakin dengan kemampuan dan preparation yang matang, nggak ada salahnya kalian juga ambil IELTS dan TOEFL. Mengingat deadline-nya juga cukup tight ya Pak ya, kalau saya lihat tadi di tanggal 12 April 2022, which itu sekitar 1 bulan dari sekarang. Nggak ada salahnya teman-teman kalau mau tes yang bahasa Inggris itu dilihat schedule-nya, karena schedule-nya nggak fleksibel, kalian harus melihat schedule dari institution yang menyelenggarakan IELTS or TOEFL or Duolingo. Jadi jauh-jauh hari memang harus dipersiapkan gitu. In the other hand, sekarang ini lagi buka LPDP Pak, LPDP beasiswa scholarship di tahap 1, karena LPDP itu setiap tahun ada 2 tahap, which common sense untuk teman-teman kalau ngelihat jadwal TOEFL all IELTS itu biasanya penuh gitu Pak. Karena teman-teman yang mau daftar LPDP itu mengejar deadline untuk submit dokumen LPDP. Sehingga kalau mau ambil IELTS or TOEFL or Duolingo, preferably dari sekarang mulai dicari jadwalnya. Itu yang buat tes bahasa Inggris ya Pak. Karena menurut saya sebelum masuk esai ataupun tulisan yang bisa di-review sama teman-teman, lebih baik kita fokuskan ke beberapa requirements yang sifatnya compulsory atau wajib gitu. Sehingga tidak menggugurkan teman-teman pada saat seleksi administratif misalnya.
seperti itu. Karena based on my experience waktu saya tes LPDP, saya jujur pernah gagal Pak LPDP karena waktu itu saya in a rush, sangat terburu-buru mempersiapkan dokumen dan ternyata memang universitas saya itu waktu itu saya rencana awalnya sebelum saya dapat MIT saya rencana mau ambil Harvard sama Stanford gitu. Ternyata Harvard and Stanford itu IELTS-nya minimal ada yang average per section itu writing-nya 8 kalau nggak salah. Sedangkan saya writing-nya sendiri 7.5, 7,5. Nah, itu langsung gugur saya langsung di awal gitu. Singkat cerita akhirnya saya mencoba untuk daftar universitas lain which MIT. Akhirnya ya karena MIT tidak memerlukan writing yang cukup tinggi 8, jadi saya daftar MIT namun dia perlu GRE atau Graduate Record Examination, itu seperti tes potensi akademik tapi berbasis bahasa Inggris seperti itu. Nah, terus sebenarnya ini kita sebutnya exchange program atau apa ya Pak ya? Kita transfer sebetulnya. Oh, transfer ya Pak ya. Oke. Oke. Terus yang saya lihat juga di sini memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni rekomendasi dari dosen ataupun orang atau rektor atau siapapun itu ya Pak ya. My suggestion adalah carilah orang yang bisa genuine atau sincere ngomong tentang diri peserta gitu. Let's say misalnya peserta X daftar program ini dan dia merasa kayak let's say dalam tanda kutip orang tuanya punya kenalan menteri, let's say. Menurut saya itu bukan seseorang yang bisa ngomong tentang genuine karena dia nggak tahu kesehariannya si peserta atau pendaftar atau applikan itu seperti apa. Jadi saran saya karena nanti si recommender ini atau orang yang bersifatnya jadi guidernya ini harus orang yang benar-benar kenal si applikan gitu. Jangan juga kayak kalian misalnya dekat sama Bu Rektor, terus Bu Rektor tuh nggak tahu secara detail kalian seperti apa di kelas, bagaimana kalian berinteraksi dengan dosen misalnya. Saran saya cari misalnya pembimbing akademik atau dosen yang benar-benar tahu tentang keseharian kalian sehingga bisa sincere atau genuine ngomong tentang kalian di dalam recommendation letter. Seperti itu. Karena pengalaman saya daftar MIT Pak sampai hari ini, recommender saya yang di kantor, supervisor saya dan juga Pak Gunawarman Hartono, salah satu dekan di salah satu kaprodi di teknik industri, itu sampai hari ini masih dihubungi pihak MIT untuk verifikasi data. Gitu. Jadi memang it's a quite long journey sampai akhirnya saya bisa diterima secara tanpa syarat di MIT. Seperti itu, Pak. Nah, terus apakah ada persyaratan CV nggak, Pak, kira-kira? Nah, nggak ada. Nggak ada ya, Pak ya? Oke. Paling kalau untuk general requirements yang tadi saya jelaskan sih sudah compact ya, pada dalam artian sudah semua yang ada di requirements-nya si program. Nah, gitu. Nah, ini sebenarnya academic transcript in English harus di-clearkan karena pengalaman saya waktu daftar di beberapa universitas untuk ngambil S2 itu mereka ada yang nggak mau dari institution dalam artian kecuali kalau kampusnya memang base-nya bahasa Inggris gitu. Sedangkan setahu saya kampus kita Bakri ini bahasa Indonesia ya Pak ya. Kalaupun bahasa Inggris dia ditranslate gitu. Kalaupun memang membutuhkan penerjemah tersumpah, itu tolong dilakukan sedini mungkin dalam artian ketika kalian punya transkrip langsung ditransfer ke penerjemah tersumpah. Waktu itu saya teks 1 minggu Pak untuk translate itu karena memang mereka sifatnya official dan sudah ada barcode-nya gitu Pak dari penerjemah tersumpah sehingga ketika di trace memang ini orang yang mentranslate adalah benar-benar institusi yang sudah kredibel bukan translation dari transkrip tersebut gitu. Paling itu Pak yang bisa saya apa ya kasih saran karena memang
most likely programnya ini kan beda dengan S2 ya, Pak. Ini kan transfer credit ya, which is it's a quite different when you apply for master degree sama yang apply yang ini gitu. Kalau memang master degree biasanya ada tentang essay personal statement, terus ada essay subject study objective seperti itu. Oke, ya. Baik, terima kasih banget nih Dimas ya. Memang itu yang preparation yang benar-benar harus di apa kita ya yang lakukan gitu. Nah, Ya, Pak. kalau motivasi banget nih, nah jadi ini kan sangat sangat ini ya, sangat penting nih motivasi banget nih. Gimana nih caranya nih? Self Ini motivation in ya. terms of apa nih Pak, menulis atau kayak supaya pursuing application? Oke. Sebenarnya menurut saya ini I don't know, it's just like my hypothesis, tapi kebanyakan anak bakri itu apa ya, takut untuk coba gitu Pak. Yang saya bilang bisa saya simpulkan tuh takut. Jadi based on my experience, ketika saya tanya kenapa nggak mau kuliah, apalagi kuliah S2 di luar, karena mereka sudah jiper dulu gitu dengan keadaan gitu. Sinyalnya bagus nggak Pak? Bagus. Halo, putus-putus kan? It's okay, it's okay. Oke. Jadi mereka ketakutan terlebih dahulu gitu. Sedangkan saya orangnya nothing tulus ketika saya mendaftar MIT. MIT is just like number one university in the world gitu Pak. Universitas urutan 1 di dunia gitu. And my program Master Business MBA, Master Business Administration in Technology also number one in the world gitu. Following by Harvard and Stanford gitu. Jangan pernah ragu sebenarnya, karena jangan pernah lihat juga kayak private university and public university have a different standard gitu. Kayak misalnya kalian berkompetisi sama anak-anak UI, sama anak-anak ITB ya, just compete gitu. As long as your personality and as long as your confidence itu cukup, ya why not gitu. Dan yang pasti kemampuan kalian, dosen-dosen di kampus Bakri juga telah mensupport mata kuliahnya dengan secara baik gitu, sehingga bisa diakui secara dunia juga. Bahkan kalau dipikir-pikir, saya dari Bakri mata kuliahnya sebenarnya dipelajarinya pakai bahasa Indonesia gitu, tapi ketika saya daftar MIT dan diterima di MIT, berarti mereka mengakui kurikulum yang ada di Universitas Bakri seperti itu. So don't hesitate atau jangan afraid lah Pak ketika daftar apapun itu gitu, karena memang kalau nggak daftar udah pasti nggak diterima nggak sih Pak? Gitu. Iya. Kalau daftar probability-nya ada 2 kan, ada yang diterima, ada yang enggak gitu. Tapi kalau kalian nggak daftar, pasti jawabannya udah pasti nggak diterima gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk mencoba, gagal nggak apa-apa, tapi kita harus refleksi diri apa kekurangan dari kita, sehingga dalam waktu-waktu singkat tersebut kalian bisa memenuhi requirements yang dibutuhkan sama si programnya. Gitu. Ya, ya. Ya, tapi saran banget. aku balik lagi Pak, yang IELTS sama TOEFL itu aku saranin mending Duolingo sih. Dan nilainya itu cukup kecil ya, nggak terlalu tinggi, 100 lah. Kalau TOEFL itu kan tadi 78 ya, which is itu menurut saya agak lumayan tinggi lah. Gitu. Iya, memang benar ya. Mengejar impian itu penting banget ya, pursuit happiness. Iya Pak, betul sekali. Ini ceritanya teman-teman sipil yang mau daftar ada berapa orang Pak? Ya, jadi yang mau daftar itu kurang lebih ada 8 orang ya. Jadi memang tahun kemarin kita memang preparationnya nggak benar-benar bagus ya, nggak well preparation. Nah, sekarang dicoba untuk well preparation. Nah, pertama memang tahun kemarin asal mandate kita terlalu sempit gitu, teknik sipil. Jadi yang ada teknik sipil itu cuma sedikit, ada cuma Boston sama Jepang. Oke. Nah, ya otomatis nggak diterima lah di Amerika lagi begitu, di Jepang juga lagi gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, ternyata kalau kita bisa open mandate, hampir semua mata kuliah yang di luar negeri itu memang nggak berkaitan langsung hard dengan yang ada di kita. Memang dunia sekarang sudah jauh berubah gitu. Nah, ini yang kita yang harus mengikuti perubahan-perubahan dunia itu. Nah, ini yang coba dilihat satu persatu list dari mata kuliah maupun
apa namanya universitas yang ditawarkan. Nah, memang kayak Mercy kemarin Zagreb juga ya bagus ya, sekolahnya bagus, mata kuliahnya bagus, walaupun mungkin di pas ke kita tidak benar-benar masuk ke dalam mata kuliah yang ada di Bakri, tapi itu menjadi open-minded yang sangat bagus sekali itu. Memang seperti itu sekarang dunia. Nah, itu yang juga merupakan preparation yang harus kita lakukan nantinya. Betul, Pak. Ya itu memang. Nah, Dimas ini sekarang apa nih ininya? Saya kegiatannya sebelum keberangkatan ini masih kerja aja Pak di area dekat kampus juga Pak. Kantor saya di Bakri Tower. Jadi saya kerja di salah satu perusahaan migas, minyak dan gas dan geothermal di salah satu perusahaan Bakri juga, namanya Minarak Berantas Gas Gaya Energi Baik. Jadi memang fokusnya ke produksi gas, minyak dan juga geothermal, energi baru terbarukan gitu Pak. Jadi jujur waktu saya kerja di sini juga my background was industrial engineering kan, S1 saya industrial engineering. Saya juga nggak pernah tahu dunia permigasan di Indonesia seperti apa, tapi as long as you want to learn and hustle to reach your goal, ya saya bisa memaksimalkan potensi saya di sini. Toh pada saat saya daftar S2 kemarin, esai saya hampir 95% adalah case study yang ada di kantor saya, which is di dunia oil and gas. Seperti itu, Pak. Bagus banget ya. Terima kasih banyak nih Dimas udah ini. Iya, jadi saya memang mengemas ceritanya itu, mengemas cerita di kantor, saya punya problem, punya conviction yang bisa saya bangun dan apa sih yang bisa dikembangkan sehingga berguna buat Indonesia ke depannya gitu. Karena G20 ini kan, terutama G20 ini lagi seksi-seksinya banget ya Pak, dibicarakan, apalagi sustainability energy itu ya banyak impact-nya lah Pak buat society gitu. Sehingga saya mendaftar MIT karena MIT background-nya engineering juga, yang kuatnya ya mungkin mereka melihat memang masalah di Indonesia terutama di oil and gas ada yang perlu diselesaikan. Seperti itu, Pak. Oke. Makasih banyak Dimas. Ini thank you so much Pak Ihsan, Pak Budi sudah yang lain. Yang lain ada mungkin yang mau ditanyakan. Silakan. Jarang-jarang nih ini Dimas ini banget excited dan punya waktu banyak sebetulnya. Iya, tadi kebetulan saya bilang ke Pak Budi saya masih di jalan dan saya hari ini meetingnya jam 2, jadi pas banget. Oke. Baik. Mungkin ditanyakan teman-teman nggak ada yang ini. Aku boleh izin bertanya nggak? Boleh. Perkenalkan, nama saya Naila dari Angkatan 19 Teknik Sipil. Sebelumnya saya pengen bertanya sama Kak Dimas mengenai IELTS, preparation IELTS gitu kan. Ini kan waktunya mepet banget sampai April nanti, sedangkan saya sebelumnya belum pernah ambil IELTS ataupun TOEFL gitu kan. Gimana ya kira-kira tips untuk belajar IELTS di waktu yang mepet ini, gimana preparationnya? Terus mungkin Kak Dimas boleh rekomendasiin kita buku IELTS atau TOEFL yang bagus untuk kita pelajari. Makasih Kak. Oke. Ya tadi saya sampaikan ke teman-teman sebelumnya, memang tough banget untuk mencapai nilai IELTS yang dibutuhkan sama program gitu. Saya bilang 6 it's not a number only gitu, tapi 6 juga butuh persiapan gitu. Karena kalau nggak pakai persiapan jatuhnya malah nanti kalian blunder sendiri gitu. Karena the minimum score of IELTS itu kan 1, the maximumnya 9 gitu. Takutnya malah kalau tanpa preparation kalian malah nilainya benar-benar jelek gitu. Dalam waktu yang singkat ini kalian bisa pelajari beberapa website. Kalau misalnya buku, kalian bisa pakai buku yang IELTS Baron atau TOEFL Baron, BARRON Baron tulisannya. Tapi aku waktu itu belajarnya di websitenya IELTSonlinetest.com. Itu ada latihan per section dari mulai reading, writing, listening sampai speaking. Itu kalian bisa belajar sendiri dan itu bisa keluar skornya sendiri. Kalian bisa ukur
kemampuan kalian berapa untuk mengestimasikan lah ketika di real testnya seperti apa. Dan perlu diperhatikan juga teman-teman ketika kalian daftar IELTS, tesnya hasilnya nggak keluar secara instan, dalam artian itu perlu waktu text time sekitar 1 minggu. Jadi itu perlu dipertimbangkan juga, hati-hati. TOEFL maupun IELTS itu 1 minggu, meanwhile kalau Duolingo itu sekitar 2 sampai 3 hari gitu. Jadi kenapa saya prefer teman-teman untuk daftar Duolingo untuk sementara ini, karena waktunya mepet gitu. Sedangkan kalau IELTS sama TOEFL, kalau kaliannya belum mantap belajar, sayang gitu membuang uang 3 juta. Tapi kalau kalian memang ya sudah you want to try, ya why not juga gitu. Belajarnya sebenarnya waktu itu kalau saya dulu pertama kali saya masuk kantor itu, saya pulang dari Australia tahun 2018, saya kantor itu di tahun 2018 awal, saya langsung ambil preparation IELTS gitu. Jadi saya ngambil kursus di salah satu institusi di Kuningan, di dekat rumah sakit MMC itu ada namanya IALF, Institution for IELTS gitulah, Australia Indonesia. Itu intens. Saya course di situ setelah pulang kantor dari jam 7 sampai jam 10 selama 2 bulan, seminggu 5 hari. Jadi saya intens belajarnya memang waktu itu di situ gitu. Karena saya nggak mau ketika saya ngambil tes ngambilnya berulang-ulang gitu. Karena banyak pengalaman waktu itu teman-teman juga ngulang 2 kali, 3 kali. Waktu itu saya hanya ngulang 2 kali, tapi di my first shot examination skornya udah lumayan, yaitu 7.0 gitu, 7 rata-ratanya. Tapi ada section yang kurang gitu untuk daftar ke top school di Amerika. Sehingga saya daftar lagi IELTS, dan yang kedua rata-ratanya 8 gitu. Baru saya 8 dari 9 ya. Baru saya apply sekolah gitu. Jadi kalau untuk preparation dia semaksimal mungkin boleh pakai buku, boleh pakai website yang tadi saya kasih. IELTS online tesnya pakai S ya belakangnya, test.com. Oke, baik Kak Dimas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Good luck. Oke. Ada lagi rekan-rekan? Iya nih harusnya ada yang berani nih. Eka tanya, Dava tanya, Furkan. Furkan ini kebetulan tinggalnya di Mamuju. Jadi kalau untuk tes mungkin kalau yang itu gimana ya kemungkinannya? Perlu diperhatikan juga Pak untuk tes IELTS ini memang tempatnya most likely di kota-kota besar Pak, kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali. Kemarin saya lihat juga baru dibuka di Manado, terus ada juga di Kalimantan. Kalimantan hanya 1. Jadi memang nggak semua kota-kota itu membuka. Itu yang pertama. Kalau TOEFL itu sekarang selama pandemi mereka buka home edition Pak. Jadi TOEFL IBT home edition. Home edition ini dilakukan tesnya di rumah, tapi dengan situasi lingkungan rumahnya yang juga tenang gitu Pak. Jadi harus di dalam kamar, internetnya stabil, terus juga tidak ada gangguan dari apapun lah, kayak noise gitu perlu dikurangi. Karena ketika misalnya dalam tes ketahuan ada noise, itu langsung digugurkan. Tapi saya pernah coba juga yang home edition Pak sekali, dan ya ini juga sih Pak agak ribet juga sih sebenarnya kalau nggak datang ke tes. Kalau ke tes center kan kalian tinggal datang, tinggal pakai komputer yang ada di situ. Kalau di rumah kan pakai laptop sendiri. Belum lagi kalau laptopnya nge-hang dan lain sebagainya, itu perlu diantisipasi sih. Nah kalau Duolingo memang tesnya selalu online Pak di rumah. Gitu, boleh di rumah, boleh di kantor, boleh dimanapun, tapi tidak ada orang ya, dalam artian cuma kalian sendiri dalam situasi yang tenang gitu. Kalau Duolingo lebih waktunya lebih sedikit lah tesnya. Gitu. Alright, that's great. Mungkin siapa yang lain yang mau tanya ya? Dava tanya Dava. Sulfa ini pernah ikut tahun lalu, Dimas. Mungkin Sulfa bisa cerita pengalamannya waktu stressful itu.
Mungkin koneksinya ya. Suara saya jelas nggak ya? Jelas kan ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi gini, sebenarnya yang menarik dari program ISMA itu mobility. Jadi mungkin pengalamannya Mas Menteri waktu SMA atau setelah lulus SMA itu sekolah berangkat ke luar negeri, jalan-jalan, diajak dengan keluarganya, tinggal cukup lama di luar negeri, dan itu membuat jadi berani. Kalau tadi sempat saya tanya sih motivasinya Mas di Kak Dimas nih untuk ikut ini, kenapa? Apa pernah tinggal di luar negeri? Nah, mungkin Kak Dimas bisa cerita sedikit nih waktu masa kecilnya nih. Iya Pak, jadi tadi saya sempat ditelepon sama Pak Budi. Saya ditanya apa sih motivasinya mau sekolah lagi ke luar negeri, terus daftar top school, terus pernah tinggal di luar negeri nggak? Sebenarnya saya waktu kecil dulu ayah saya seorang engineer gitu. Waktu itu saya pernah tinggal di Jerman selama hampir 3 tahun Pak. Jadi saya kecil di Jerman. Saya lahir di Indonesia tapi terus saya pindah ke Jerman umur 2 tahun. Saya nggak bisa bahasa Inggris tapi bisanya Jerman sedikit gitu. Jadi saya belajar bahasa Jerman. Terus pulang ke Indonesia umur 4 tahun, baru lama lagi di luar negeri pada saat saya setelah lulus S1 gitu. Jadi waktu itu saya setelah wisuda, 1 hari setelah wisuda dari kampus Bakri, saya berangkat ke Sydney, Australia selama 6 bulan untuk mengikuti salah satu program dari pemerintah. Gitu. Itu programnya memang exchange tapi berbalut government scholarship yang institusional gitu. Jadi waktu itu saya membantu salah satu profesor di University of Sydney di Sydney, Australia selama 3 bulan gitu. Jadi saya membantu mereka melakukan riset terkait dengan tobacco policy di Indonesia maupun Australia yang leading to health concern-nya masyarakat Indonesia dan Australia gitu. Selama 3 bulan saya riset, 3 bulan kemudian saya menjalani program untuk cultural gitu. Ya bisa dibilang pengalaman tinggal di luar negeri nggak cukup banyak, tapi setidaknya pernah sedikit stay hampir setengah tahun di sana. Gitu. Motivasi buat sekolah sebenarnya nggak muluk-muluk. Saya pengen mendapatkan pekerjaan yang lebih layak di kemudian hari gitu, whatever it is. Karena my dream wanted to have a consultant ataupun menjadi CEO di salah satu project atau program. Karena tahun ini yang masuk MIT di jurusan Master Business Administration ini ada 3 orang Pak gitu dari Indonesia, 1 orang saya, 1 orang dari Universitas Indonesia. Dia engineer juga Pak, tapi cewek gitu. Dia kerja di salah satu perusahaan migas juga sama. Yang satu lagi memang sudah diterima di MIT 2 tahun lalu, tapi baru sempat kuliah tahun ini gitu. Sehingga saya bisa punya teman Indonesia ada 3 orang nih gitu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jadi gitu, itu contohnya udah jelas dari Kak Dimas. Nggak usah takut berkompetisi dengan anak UI, anak ITB, anak yang lain-lain dari universitas negeri ya. Karena kita juga punya standpoint, kita punya ilmu juga gitu. Dosen-dosennya kelas dunia juga, dari sipil terutama ya, atau kalau dari prodi yang lain. Betul. Kelas dunia semua nih. Jadi kita bukan promosi tentang dosen-dosennya, tapi untuk adik-adik gitu ya, untuk adik-adik nih. Karena kemarin juga Pak, mungkin Pak Budi dan Pak Isan kenal Pak Jovan ya Pak? Iya. Jadi Pak Jovan ini salah satu proofreading saya, esai saya pada saat saya daftar MIT Pak. Jadi kemarin beliau juga membantu saya ketika saya daftar MIT, saya sudah selesai rampungkan esainya. Jadi Pak Jovan, Bu Novi, dan Pak Esa itu memberikan masukan gitu Pak. Gitu. Jadi kemarin saya memang interaksinya nggak cuma sama dosen teknik industri juga, tapi dosen di teknik sipil gitu. Kebetulan saya sama Pak Jovan kenal lumayan dekat sih karena waktu itu les IELTS-nya bareng Pak di IALF di sebelah itu, di sebelah MMC. Jadi saya ya lumayan
inilah banyak discuss sama beliau gitu. Di mana Dimas? Lesnya di mana? IALF, Pak. IALF. Di Tulisannya IALF gitu. Di kampus, dekat kampus di Kuningan. Di sebelah ini, Pak, di sebelah MMC Hospital, Pak. Oh. Itu kalau di kalau misalnya daftar sekarang gitu untuk program 2 minggu, kira-kira biayanya berapa? Program 2 minggu kalau nggak salah nggak ada ya, Pak. Tapi saya waktu itu memang programnya bulanan, per 2 bulan. Ambilnya di ILF itu kelas malam. Kalau nggak salah biayanya tuh sekitar 6 juta rupiah waktu itu. Tapi karena sekarang ini kebanyakan online, nggak ada salahnya mencoba learning program yang banyak dan sedikit murah, kayak misalnya Ruang Guru atau misalnya Kobi Education atau Scooter, Pak. Itu banyak kok, Pak. Preparation for IELTS or TOEFL or Duolingo itu banyak. Ada. Nanti saya tulis di message ya, Pak ya. Boleh. Ada Ruang Guru, Kobi Education, dan Scooters. Jadi dari berdelapan ini udah buka websitenya SMA belum? Sudah ya? Pak. Udah ya. Itu kan ada destinasinya di 73 universitas apa negara, dan bisa juga untuk destinasi dalam negeri sebenarnya. Destinasi luar negeri bisa, ke destinasi dalam negeri juga boleh. Gitu. Jadi persyaratan TOEFL itu kalau di dalam negeri Pak Budi belum ngecek, tapi kalau untuk yang ke luar negeri sudah pasti ya, sudah pasti. Jadi itu perlu dicoba, karena dari tahun lalu 2.700 yang mendaftar, yang lulus itu 955. Jadi kelihatannya 1/3 ya kalau kita bisa lulus. Wah, senang sekali, bagus sekali. Kenapa Ika? Yang dalam negeri? Nggak tahu lain, tapi mungkin ya. Mungkin kredit transfer juga, tapi namanya tetap ISMA apa gimana ya Pak Isan? Saya nggak pasti juga. Mana? Enggak, yang ISMA untuk luar negeri, Pak. ISMA hanya untuk luar negeri? Ya. Oh iya. Oke. Kira-kira tadi saya sudah tinggalkan nomor WhatsApp dan Instagram kalau misalnya teman-teman mau chat apapun keperluannya, misalnya teman-teman ada yang mau persiapan untuk program, ada yang nanti mungkin next mau daftar sekolah juga, bisa minta proofreading essay juga, monggo silakan Pak. I'm feel free for teman-teman Bakri, karena back then saya juga bisa berangkat ke kampus impian juga karena pertolongan dari dosen-dosen dan juga kampus gitu. Iya Dimas, hebat. Ya. Oke, ada lagi rekan-rekan semuanya? Walaupun kita beda major ya Pak ya, tapi tetaplah satu keluarga di kampus. Ada lagi? Baik, terima kasih banyak Dimas atas waktunya dan sharing-sharingnya, ini bermanfaat banget buat kita ya. Mungkin Dimas boleh melanjutkan, saya coba untuk mendirect untuk hal-hal teknis terhadap siswa-siswanya, terutama pemilihan kampus dan pembiayaan untuk TOEFL bahasa Inggris ya. Siap Pak, siap. Oke Pak. Terima kasih banyak. Sehat-sehat Pak Budi. Thank you Pak. Terus sehat terus. Semangat teman-teman, sukses ya, semoga bisa mewujudkan impiannya untuk berangkat. Terima kasih Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan harus mempersiapkan dulu bahasa Inggrisnya ya. Mungkin Duolingo ya, yang paling ini. Ya Zulfa ya, kalau nggak salah. Halo Zulfa. Zulfa rusak itu aja. Mikrofonnya. Ya. Zulfa kalau nggak salah Duolingo yang tahun kemarin ya. Nah, dicoba dulu tes, kemudian sambil daftar ya, sambil daftar. Zulfa juga sambil daftar kemarin.
Nah, daftarnya nanti yang tahun kemarin ada PDF-nya. Nah, tapi yang rekan-rekan bisa langsung daftar dapat itu PDF-nya. Nanti baru kita pilihkan. Halo, di sini semua semangat nggak? Semangat, Pak. Oke. Semangat nggak? Apa enggak? Semangat, Pak. Semangat Oke. banget. Pak. Apa semangatnya? Sorry. Apa semangatnya? Gimana, Pak? Maksudnya gimana, Pak? Semangatnya gimana? Ya. Jadi ini ya list perusahaannya, list nama universitasnya. Nah, memang kalau kita lihat banyak universitas yang bagus banget ya, tapi juga mungkin lebih selektif. Dan juga tadi ada mungkin unsur COVID ya, kayak ke Jepang dan ke Amerika nggak bisa. Nah, apakah rekan-rekan ini semangat nggak? Jadi jangan-jangan wah saya maunya ke Jepang aja sama ke Korea, yang lain nggak mau saya gitu, maunya enak doang gitu. Nah, gimana? Nih, misalnya ya, nah Brunei Darussalam nih bisa nih, ya Brunei Darussalam. Jadi ada 4 nih yang harus bisa dipilih ya. Kemudian nih Zayed nih bisa Granada ya. Granada tuh di mana? Civil Engineering ya. Di Spanyol. PEC ya. Zagreb kalau kemarin. Yang ini bisa, jadi kita pilih universitas-universitas yang agak yang kita jarang dengar ya. Nah, tetapi bukan berarti universitasnya jelek ya. Kalau saya sih yakin banget ya. Sejelek-jeleknya universitas di negara maju itu tuh sama dengan satu Indonesia yang lebih maju lagi itu. Ya. Sejelek-jeleknya universitas di negara maju ya, itu labnya itu di satu Indonesia dikumpulin itu mereka lebih maju lagi. Nah, karena memang berbeda ya, labnya aja udah ampun-ampunan. Nah, atau Amsterdam yang seperti ini ya bisa dipilih. Nah, pemilihan ini mungkin nanti kita lihat bareng-bareng gitu, atau mungkin bisa saya pilihkan karena ini yang tahun kemarin. Nah, ini yang ingin saya coba tekankan untuk hari ini gitu. Oke? Atau dengan kata lain, rekan-rekan apakah siap nih? Apakah benar-benar mau nih yang universitas yang lain selain universitas di negeri yang enak-enak gitu. Dan saya kasih tahu ya, universitas di negara yang maju itu pasti di kampung, nggak enak pasti. Posisinya itu bukan di kota. Percaya deh, universitas di negara maju itu posisinya itu di kampung, nggak enak. Ya, mending. Nah, kalau universitas di negara yang tidak maju itu posisinya di kota. Kalau di kota itu maksud saya bisa jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Kalau Indonesia ya UI di Jakarta, dari Jakarta bisa ke Bali dan seterusnya gitu. Percaya deh, nggak ada universitas bagus letaknya ada di Paris, nggak ada. Nggak ada universitas yang paling bagus seluruh dunia letaknya di Washington DC, nggak ada gitu. Itu di pinggiran semua. Ya Pak Budi ya. Ya betul Pak Isan. Jadi memang tempat pengembangan area kampus itu biasanya jauh dari kota yang industri kota dagang gitu ya. Memang dalam perkembangannya mungkin ada universitas tua yang di establish tahun 1700, 1800 gitu. Itu sekarang udah jadi top-topnya universitas gitu. Mereka pas kebetulan di tengah perkembangan kota sampai menjadi kayak misalnya kayak Tangsel gitu ya, atau Bekasi. Sekarang udah menjadi tempat tinggal dari yang bekerja di Jakarta, sama juga jadi seperti itu. Biasanya di luar negeri, contohnya di Amerika itu mereka nggak suka mengembangkan kota jadi sebesar New York, jadi mereka right sizing biasanya.
kota universitas ya dari dulu sampai sekarang nggak kota universitas aja. Yang berbeda mungkin kalau di Indonesia ya kita maunya dekat semua amenities, kenyamanan gitu. Jadinya ingin sekolah di Bakri karena dekat Plaza Festival, dekat Kursus Mantri, dekat dari mana-mana gitu, bukan karena yang lain, tapi itu evaluasinya dari situ. Nah, kalau di luar negeri mungkin kita akan punya waktu cukup banyak, bisa ke perpustakaan, membaca di perpustakaan, biasanya bagus perpustakaannya, punya waktu yang lebih banyak untuk belajar di laboratorium tanpa terganggu dengan kesibukan kota gitu. Jadi mungkin itu sih. Tapi pengalaman itu menurut Pak Budi sangat penting ya, karena kita nggak tahu takdir kita tuh sebenarnya kan kemana sekarang kan, mau mengarahkan kehidupan kita kemana. Tadi seperti Kak Dimas, betul, saya ingin jadi CEO. Untuk mencapai CEO itu bagaimana gitu, ya belajar. Nah, kesempatan belajarnya ternyata alhamdulillah dibuka gitu. Tapi perlu ada api dulu dalam kita, semangat gitu, kita, saya mau lebih maju, bukan karena yang lain, tapi karena saya ingin seperti contohnya tadi Kak Dimas, saya ingin jadi CEO, saya ingin jadi apa gitu. Motivasi ini bukan dimotivasi dari dosen, karena dosen akan tetap tinggal di kampus seperti guru-guru kita SD, SMP, SMA. Kalau adik-adik nanti akan jauh lebih luas kesempatannya dibandingkan dengan dosen-dosen. Mungkin gitu, Pak. Oke. Ya, benar ya. Ya, benar. Yang apa yang dikatakan Pak Budi itu benar ya. Yang penting semangat dulu. Iya nih, apinya nih harus ada nih. Membuat apinya nih harus menyalanya, jangan jadi bara gitu, apa jadi abu, jadi sekam gitu ya, tapi harus keluar apinya dulu nih. Gimana sama motivasinya. Nah, mungkin ada lagi rekan-rekan untuk ditanyakan? Jangan lupa daftar itu websitenya. Kak, saya mau tanya, untuk yang tahun kemarin itu ada kuota penerimaan di setiap universitasnya nggak ya, Pak? Enggak, dia tuh langsung. Dia begitu daftar, syarat kita terpenuhi atau tidak, semuanya terpenuhi, harus terpenuhi ya. Belum tentu juga dari kita gitu. Bisa juga yang tadi modelnya kayak memang dari Amerikanya nggak buka, ya sudah, mau apa, langsung pergi gitu. Dan itu memang hanya 4 mata kuliah ya, hanya 4 mata kuliah, bukan jadi 1 semester gitu, bukan jadi 1 semester, oke? Atau dengan kata lain, sebetulnya rekan-rekan juga beresiko ada ketinggalan 1 semester gitu. Tapi ya itu apa namanya, ya itu semangat itu di situ gitu ya. Jangan wah Pak, saya kalau nggak dapat duit nggak mau nih gitu kan. Wah, saya kalau nggak pokoknya kalau yang mau yang nggak enak, kalau yang maunya enak-enak aja pasti gagal aja pokoknya. Nah, ya. Jadi kalau ada tawar-tawaran, Pak, gimana nanti semester yang lain? Ya memang harus dikorbankan gitu ya. Seperti itu. Ya. Neil Armstrong aja pergi ke bulan nggak pakai oksigen. Ya. Iya, Pak. Wah Pak, saya nggak bisa bahasa Inggrisnya gini Pak. Neil Armstrong aja pergi ke bulan nggak pakai kursus bahasa bulan. Ya. Jadi ngapain sih Neil Armstrong pergi ke bulan gitu ya? Udah nggak ada oksigen, nggak ada Alfamart, nggak ada Indomart, nggak tahu kursus bahasa bulan lagi, sepi lagi di sana. Oke. Nah, memang tapi seperti itu ya, memang seperti itu. Terus terang memang seperti itu caranya. Ya, dulu juga saya sama, saya pengen banget sekolah di luar negeri. Hanya pengen banget ya. Hanya pengen banget sekolah di luar negeri. Hanya itu saja. Tapi karena memang kemampuan akademik saya kurang, karena saya memang anak daerah, suka pindah-pindah, saya cuma masuk politeknik. Ya. Kalau rekan-rekan tahu, politeknik itu memang agak susah naik ke atas maupun naik ke bawah. Jadi kalau stuck gitu. Padahal di politeknik itu bagus. Nah, kemudian saya ngambil kursus, pengen banget ke luar negeri, saya pengennya ke Jerman. Saya ngambil kursus bahasa Jerman itu di Goethe Institut itu, bayarnya mahal, itu sampai 3 kali gagal semua. Ya, ngambil kursus bahasa Inggris di berbagai macam tempat kursus, macam-macam, sampai 5 kali gagal semua. Memang kemampuan bahasa saya rendah. Akhirnya ada kesempatan beasiswa
waktu itu ke Malaysia gagal lagi gitu. Kemudian ke Prancis itu pun bahasa Prancisnya tuh mepet. Saya sampai sekarang tuh hanya lulus A2. A2 itu tuh basic ya. Jadi A1, A2, B1, B2, C1, C2. Dia minimum itu B1 gitu. Jadi di antara yang berangkat dulu saya yang paling rendah nilainya untuk bahasa. Ya. Kemudian yang penting saya keluar negeri. Saya pilih universitas yang paling jelek di Prancis. Namanya Université de Lille. Itu universitas naikkan dari Politeknik, bukan universitas besar. Nah, pas sampai sana, sejelek-jeleknya universitas yang tadi, itu masih lebih bagus dibanding seluruh Indonesia gitu. Labnya udah ke atom, ya, ke fisik, dan seterusnya. Alat-alatnya udah bagus, udah macam-macam gitu. Nah, dan memang seperti itu. Dan semua fasilitas seperti itu. Nah, di depan universitas ada kereta ya, ada tram, wah macam-macam, dan universitas di sana seperti itu. Oke. Nah, kemudian ya di Prancis ikut bahasa Prancis lagi karena saya bodoh gitu. Gagal lagi gitu, gagal lagi. Makanya sampai sekarang masih A2, nggak pernah nyampe B1 nggak. Nah, tapi terus belajar gitu, tapi terus belajar sampai bisa ya, sampai bisa. Jadi dulu banyak rekan-rekan mahasiswa UI ya, mahasiswa UI yang reguler, yang dari SMA, yang bagus-bagus nilainya, IP-nya 4 waktu di UI. Nah, tapi mentalnya kurang. Jadi orang Prancis kan kalau ngomong kan langsung aja, kamu bodoh, kamu nggak bisa gitu. Nah, langsung down gitu kan, nggak akhirnya gagal nggak lulus gitu. Nah, kalau saya kan karena saya nggak bisa bahasa Prancis, jadi ketika orang dosen bahasa Prancis itu ngomel-ngomel, saya nggak ngerti gitu kan, dia ngomel apa nih barusannya. Nah, saya baru ingat-ingat di rumah, oh yang dia omongin tuh yang tadi gitu kan. Jadi udah nggak kena mental gitu. Jadi kita masa bodoh aja, besok datang lagi gitu. Besok belajar lagi dan seterusnya. Akhirnya lulus. Lulus itu bukan dengan lulus ya, lulus dengan nilai yang bagus gitu. Sampai ke S3 gitu. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, bukan berarti kita juga menjadi bukan berarti kita berawal dari orang yang semua orang bisa, itu pasti ya. Dan saya udah membukti udah lihat banyak orang gitu. Dan rekan-rekan juga pasti bisa, asal ada semangatnya gitu. Semangat terus aja gitu. Nah, itu kurang lebih rekan-rekan harus bisa memanfaatkannya gitu ya. Dan itu pasti ya. Oke. Ada lagi rekan-rekan? Halo Pak. Ya. Pak, saya tuh sebenarnya ada problem Pak. Kan saya mahasiswanya baru nih di Bakri, kelas karyawan kan. Ya. Nah, kalau mau daftar itu kemarin aku lihat harus sesuai sama data diri yang ada di PDDikti. Nah, nama saya tuh belum didaftarin di PDDikti sama Bakri, sama Universitas Bakri. Nanti semester ini? Iya. Udah 1 semester kan? Saya belum 1 semester, saya baru masuk bulan Februari nanti. Pas 1 ini. Ini kan dia kan pembukaan. Dia tuh pasti awal tahun mulai kan akademik semester kan di seluruh dunia kan sama tuh. Berarti nama saya nggak ada di PDDikti, tapi sebenarnya yang di PDDikti itu belum diupdate sama mereka. Tapi sebenarnya saya udah dimasukin gitu ya Pak? Ya sama kita. Saya kan harus, saya kan pertama Ines kan masuk. Iya. Nah kemudian saya transfer, terus nanti baru masuk ke PDDikti. Nah itu biasanya di tengah semester. Jadi ngambil mata kuliah apa, sedang dapat nilai berapa, itu saya harus lapor ke PDDikti Oktober dia. 1 tahun. Gitu. Nah ini di ISMA ini semester depan, efektifnya ini kan baru daftar ya. Pokoknya nanti dia ada ininya, ada masuk lolos gitu dengan segala persyaratan. Baru berangkat. Nah berangkatnya ini pasti ada problem lah.
ada entah visa apa segala macam, kayak Mercedes tuh telat juga berangkatnya. Nah, karena COVID segala macam. Nah, itulah periodenya sebetulnya. Itu. Oke, yang lain? Mungkin ada lagi? Dava, Dava Ya, udah punya TOEFL belum? belum, Pak. Oh, oke. Mungkin yang udah pernah punya TOEFL Inesa ya, udah 5 tahun yang lalu ke SMA. Yang lain Pak Budi belum punya. Kalau Pak Budi dari Jepang ya, sama Amerika. Iya, mungkin kalau dilihat dari perjuangannya untuk tes tadi seperti yang diceritakan ke siapa? Saya dulu tiba-tiba jadi lupa. Kak Dimas. Kak Dimas, TOEFL itu memang dari TB-nya udah didorong ya. Memang makanya seperti Bu Sofi bisa langsung berangkat. Terus teman-teman seangkatan juga waktu itu pada berbondong-bondong belajar TOEFL dengan segala babak belurnya. Dan pada saat itu kendalanya bukan di TOEFL-nya karena rata-rata nilai TOEFL-nya bagus, di atas rata-rata 600 lah kira-kira. Yang kendalanya tuh justru dari nilai ITB-nya. Nilai ITB-nya zaman dulu tuh dosen bilang A itu untuk Tuhan, B untuk saya, kalian C sama D aja gitu. Jadinya kayak ya udah deh. Tapi itu di geologi waktu itu, jadi di sipil untungnya nggak ada seperti itu. Tapi ada yang killer banget, kayaknya seperti Hitler gitu ya. Semua bilang kita nggak usah ngambil kelasnya beliau aja di tahun berikutnya aja. Jadi supaya nilainya lebih bagus, kalau soalnya pasti dengan beliau pasti nggak lulus gitu ya. Dan banyak kejadian-kejadian lucu yang membuat kita jadi punya ikatan yang sangat dekat dengan alumni ITB ya. Nah, semuanya ceritanya sama, jadi buat ketawa-ketawa deh sampai sekarang. Nah, ini pengalaman nih, nanti kalau ada di jalan-jalan rame-rame ber-20, ber-30 dengan di satu universitas dari seluruh Indonesia, saling kenalan, punya ikatan kedekatan alumni dengan universitas tempat kita berada di sana nanti satu semester, kita juga belajar bahasa. Saya kalau saran Pak Budi ya, belajar bahasa. Kalau harus ngambil GRE juga. Kalau ngambil TOEFL lagi, diusahakan supaya TOEFL bisa 600. Di akhir dari program kita itu, kita sudah punya 2 tahun paling tidak. Nanti begitu lulus, kan ini ada dulu semester 4 atau semester 6 kan, begitu lulus, nanti nilai TOEFL yang 2 tahun dan GRE 2 tahun itu bisa langsung dipakai untuk apply ke universitas terbaik di dunia seperti ke MIT, ke Stanford, nah, itu kalau ke Amerika ya. Mungkin tempat lain juga banyak yang lebih menarik, jadi silakan. Jadi soalnya Pak Budi ke sana bukan hanya untuk belajar MBKM, tapi belajar juga TOEFL lagi, tambah lagi juga untuk belajar GRE dan lain-lain untuk supaya kita bisa melanjutkan S2. Kalau Pak Budi idenya gitu, karena Pak Budi membayangkan dulu Pak Budi punya ijazah sarjana muda dan sarjana teknik atau insinyur. Jadi sebenarnya sekarang itu program S1, ST dan magister MT itu sebenarnya terpanjangan dari yang dulu. Jadi harusnya untuk program master sekarang itu sudah suatu keharusan. Jadi bayangan Pak Budi, adik-adik akan melanjutkan S2 dulu, baru mulai bekerja gitu ya. Karena di UI pun juga sudah mulai seperti itu. Yang kelas-kelas akselerasi itu 5 tahun lulus S2. Jadi kita juga Bakri mencoba melihat ke arah situ ya. Kalau saya membayangkan kompetisi di S1 udah begitu ketatnya, kalau kita punya S2, kita punya kelebihan yang bukan hanya gelar, tapi juga pengetahuan. Mungkin gitu Pak Faisan, adik-adik. Baik rekan-rekan, kita akan terus berkoordinasi. Jangan lupa untuk daftar, perjuangkan apa namanya bahasa Inggrisnya, ya. Kemudian nanti suatu saat akan sukses. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan.
Makasih Bapak, Terima kasih Pak. Selamat teman-teman. siang. Assalamualaikum. Selamat siang Kak, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Semangat.